Audio Jungle. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian yang menuntun kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah tundukkan kepala, mohon hikmat Allah yang akan menuntun kita kepada pemahaman yang benar. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sukacita dan dalam keadaan sehat. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 April 2025, diambil dari Yohanes 16 ayat 22 yang akan dibacakan oleh salah seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Renungan harian Senin 19 April 2025 diambil dari Yohanes 16 ayat 22. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Dalam bahasa Batak didok, "Dihamupe noeng dok niroha, alai ida kudo hamu muse gabelasma rohamu nadisi, jala dang buaton sian hamu halalas nirohamu nai." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sesudah kemarin kita merayakan Jumat Agung untuk memperingati kematian Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, maka pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi. Apa yang dimaksud dengan Sabtu Sunyi? Sabtu Sunyi atau juga disebut dengan Sabtu Suci memiliki makna penting sebagai hari terakhir dalam pekan suci, di mana kita memperingati saat tubuh Yesus Kristus berada di alam maut setelah penyaliban pada Jumat Agung. Ini adalah masa persiapan menjelang perayaan Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa kematian. Sabtu Sunyi melambangkan penantian, kesedihan, dan refleksi sebelum sukacita kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, judul perikop Nats hari ini dalam bahasa Batak adalah Pangapoi ni Tuhan Yesus di sisianna,
kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penghiburan dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Sebagaimana perkataan Yesus dalam nas renungan hari ini, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mempersiapkan hati murid-muridnya dalam menghadapi peristiwa duka cita besar yang akan mereka alami ketika Yesus harus menderita sengsara, disiksa hingga mati di kayu salib demi menebus kita umat manusia dari kuasa dosa dan kematian. Dan ketika duka cita itu datang, Yesus akan memberikan sukacita besar yang sesungguhnya dan tiada seorang pun yang dapat mengambilnya. Ini adalah peristiwa kesedihan dan penderitaan yang menuju pada sukacita dan kemenangan besar atas dosa-dosa umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kita memaknai kabar baik ini dengan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkesan paradoksal, di mana sebuah duka cita penderitaan yang membawa pada kemenangan dan sukacita. Sementara itu adalah menjadi natur dari setiap manusia yang selalu memohon pada Tuhan untuk dijauhkan dari segala penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, bencana alam, dan kedukaan. Tetapi adakah manusia yang bisa terlepas dari semua penderitaan itu? Tentu tiada seorang pun yang bisa terbebas dari penderitaan dan duka cita. Allah mengizinkan manusia, umatnya, mengalami hal-hal tersebut untuk menguji keteguhan imannya kepada Allah. Adakah manusia tetap bersandar dan bergantung kepada Allah ketika pencobaan itu datang, atau malah beralih mengandalkan kekuatan lain di luar Allah? Pencobaan ini bukanlah berasal dari Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 13-14 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita bisa belajar banyak dari keteguhan iman seorang Ayub yang mengalami penderitaan hebat dalam tempo sekejap dengan kehilangan semua harta bendanya, juga kematian semua anak-anaknya. Tidak sampai di situ, ia pun harus menderita sakit kulit yang parah dan menyedihkan, bahkan dihujat oleh istrinya dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi oleh keteguhan iman seorang Ayub kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan berkat-Nya kepada Ayub menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Demikian juga dengan kita jemaat HKBP Dor Thomas yang dikasihi Tuhan, sekalipun harus mengalami berbagai penderitaan dan duka cita, kita harus teguh dan kuat untuk tetap bersandar dan mengandalkan kuasa Allah. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa setiap duka cita yang kita alami sifatnya hanyalah sementara, bahwa di balik setiap penderitaan ada janji Allah akan sukacita yang akan datang. Yesus berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita yang Dia berikan. Artinya, ini adalah sukacita yang kekal dan bertolak belakang dengan sukacita dari dunia ini yang sifatnya hanya sementara dan kemudian hilang tak berbekas. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh kepada janji Allah, tetap taat dan setia
baik dikala suka maupun duka, susah maupun senang. Sebab sukacita yang Yesus janjikan adalah sukacita yang melampaui segala penderitaan, rasa takut dan bahkan kematian. Dan tiada seorang pun yang dapat mengambil sukacita tersebut. Marsamatma Devatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami akan sukacita abadi yang Engkau anugerahkan ketika kami tetap bertekun, sabar dan berpengharapan sepenuhnya untuk setiap penderitaan yang Engkau izinkan kami alami dalam kehidupan ini. Kiranya tanamkan di dalam hati kami untuk dapat kami lakukan seturut firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua, berikan kami kekuatan, kesehatan dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkatilah setiap pekerjaan dan usaha kami, dan mampukan kami mencukupi kebutuhan anak-anak kami, sehingga mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon curahkanlah belas kasihan-Mu dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk Amang Philips Martins Mangunsong dari Wik Hegar yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang, kesehatan, berkat dan sukacita sebagai seorang imam di tengah keluarga, juga dalam pelayanan di gereja dan masyarakat, terlebih di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.